Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, welcome to Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya bahwa semua itu akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah di kondisi yang seperti ini, di mana krisis, di mana penderitaan mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom everybody, welcome to Worship from Home. Mari kita nyatakan kemuliaan yang lebih tinggi lagi, come on! Come on! Janjimu menuntun langkahku, kepadamu ku percaya. Nyatakan, ku tak takut akan bahaya, sebab engkau besertaku. Mari sepakat tanganmu, engkaulah perlindunganku, kota bentengku denganmu. Mari kita semua loncat. One, two, three. Kau maha mulia, tiada ragu karena kau di depanku. Kau ada di depanku. Oh, kau Allah setia, tiada ragu karena kau yang sertaku. Kau berserkatakan, janjimu kemenanganku. Janjimu menuntun langkahku, kepadamu ku percaya. Kami tak takut Tuhan, ku tak takut akan bahaya, sebab Engkau. Everybody sing it out. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku denganmu. Buat kita semua anak Tuhan memuji Dia. Kau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Engkau Allah, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Kau besertaku, janjimu kemenanganku. Mari kita semua nyatakan, Engkau Allah mulia. Come on. Lebih kencang lagi, let's go. Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku. Everybody jump. One, two, three. Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Engkau Allah, karena Kau yang sertaku. Kau bersih-sih, janjimu kemenangan. Sekali lagi, kemenanganku. Janjimu kemenanganku, Tuhan. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita yang sungguh luar biasa. He is so good.
Ya Allah yang begitu mengasihi kita. Mari saat ini kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu di luar segala pemikiran kami. Selalu menyertai kami Tuhan. Sungguh indah segala rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh indah kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan hati yang bersyukur Bapa, kami mau datang kepadamu saat ini. Lebih mendalami lagi betapa Engkau mengasihi kami ya Bapa. Dan bagaimana dalam kasih-Mu itu Tuhan, kami boleh Kau beranikan untuk melangkah selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, Kau sungguh berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu
Sungguh besar, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau tidak peduli apa yang ada di masa lalu kami. Engkau hanya mau berjalan bersama kami Tuhan, membentuk kami, pakailah kami ya Tuhan. Biarlah kami benar-benar menghidupi kasih-Mu dalam hidup kami. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh Lord, in you your life, Jesus.
how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love and adore you, Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang lebih kita kenal dengan Worship from Home. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kami dalam acara ini. Bagi kalian yang belum memiliki komunitas, silahkan tinggalkan nomor kontak kalian di chat atau di IG kita, LOJF Indo. Dan teman-teman dari LOJF akan dengan sangat senang hati menghubungi kalian untuk mengajak kalian untuk bergabung bersama dalam komunitas ini. Di bulan ini kita membahas tema besar kita adalah courageous. Bagaimana kita memiliki keberanian untuk keluar dari comfort zone, dari zona nyaman kita. Dan kita akan memasuki talk yang ketiga pada hari ini. Tema kita adalah courageous love. Kasih atau cinta yang berani. Berani untuk melepaskan apa yang kita sukai, berani untuk mencintai orang lain, bahkan ketika hal tersebut menyakiti diri kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin mengajak saudara, terkasih, Bapak Ibu, teman-teman yang bergabung dalam acara ini, kita akan mendoakan doa favorit kita, doa yang selalu kita lakukan ketika kita mengawali pemberitaan firman Tuhan. Dan sekali lagi, doa ini akan berbeda ketika kita mendoakannya dengan iman percaya kita. Mari kita bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita mau angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita akan ambil dari Efesus bab 3 ayat 17 sampai 19. Dikatakan, semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah, kalian dapat menyelami betapa luasnya, betapa panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus, yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Saudara, Efesus menerima perkataan ini dari Paulus, dan saya ingin menggarisbawahi kata mengenai bahwa betapa luasnya, betapa panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih dari Kristus. Kalau kita berbicara mengenai kasih atau cinta, akhir-akhir ini makna dari kasih atau cinta itu bukan lagi makna yang sesungguhnya. Ketika seseorang, kita misalnya lagi PDKT, teman-teman yang single lagi PDKT dengan seseorang yang kalian taksir, yang kalian suka, banyak yang
melakukannya atas dasar las atau nafsu, bukan lagi karena dia sungguh-sungguh mengasihi orang tersebut. Tapi satu hal yang sama adalah ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita menyukai seseorang, kita akan berusaha untuk menjadi seperti apa atau seseorang pribadi yang diinginkan oleh orang tersebut. Saya banyak punya pengalaman teman-teman yang lagi PDKT, dan kalian tahu bahwa Jakarta itu begitu luas, begitu macet, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk pergi misalnya dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Tapi saya melihat bahwa ketika seseorang lagi PDKT, yang sebelumnya itu dia malas untuk bepergian bahkan ke tempat yang dekat, tapi dia mampu untuk menempuh sekian puluh kilometer. Dia harus rela bermacet-macetan sekian 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu dengan orang yang dikasihinya. Dan saya juga banyak melihat bahwa karena kasih, karena cinta, di situ juga ada pengorbanan. Begitu banyak pribadi-pribadi, baik itu suami maupun istri, ketika mereka mulai memasuki bahtera rumah tangga, pernikahan, banyak sekali yang akhirnya mencoba untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Dan pada hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Kalau saja manusia karena kasih, karena cintanya, dia bisa melakukan banyak hal, sesuatu yang besar untuk orang lain. Kita akan belajar bagaimana kasih Bapa itu yang diberikan kepada setiap kita. Sungguh luar biasa. Mari saudara, kita mau arahkan hati, kita berdoa bersama. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, Roh Kudus celikan setiap kami, agar kami boleh mengerti dan belajar mengenai kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang selalu ada dalam setiap diri kami. Ajar kami pada hari ini Tuhan, kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sekali lagi kita mau angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, ya, diceritakan bahwa mulai dari zaman Nabi sampai kemudian masuk ke perjanjian yang baru, dan kita akan coba mengulas di perjanjian yang baru, di zaman gereja sudah berdiri. Itu begitu banyak kita kenal martir, dengan istilah martir. Martir adalah seseorang yang mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk mewartakan tentang Kristus. Dan salah satunya adalah Stefanus. Dia adalah martir yang pertama. Stefanus menjadi martir. Dia memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Tapi apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah di akhir hidupnya dia harus menerima lemparan batu, dirajam sampai mati, saudara. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dia mau melakukan hal tersebut? Petrus yang dipilih Allah sebagai paus yang pertama di gereja kita, apa yang dia terima di akhir hidupnya? Dia harus disalib, dia harus menderita, bahkan dia memilih untuk disalib terbalik dengan kepala di posisi di bawah. Apa yang dia dapat? Kenapa dia mau melakukan itu? Nah, masih banyak tokoh-tokoh lain. Mungkin yang terakhir yang kita sangat-sangat kenal adalah Mother Teresa yang sekarang sudah menjadi santa. Teresa dari Kalkuta. Dia rela memberikan dirinya. Dia melayani orang-orang yang terkena penyakit kusta. Sementara orang lain tidak ada yang mau, tidak ada yang berani. Mereka takut tertular. Tapi Mother Teresa memberikan hatinya. Mother Teresa memberikan waktunya. Mother Teresa memberikan cintanya. Apa alasannya?
Kalau seringkali sekarang kita melakukan segala sesuatu karena kita tahu bahwa ada benefit dari apa yang kita lakukan. Karena kita mendapatkan sesuatu. Betul? Ketika kita bekerja, kenapa kita bekerja begitu luar biasa, memberikan yang terbaik? Karena kita mendapatkan gaji. Kita mendapatkan penghargaan. Atau mungkin kita mendapatkan pujian dari orang lain. Demikian juga dalam pelayanan. Ada orang-orang yang tidak mengerti mengenai kasih yang sesungguhnya. Mereka melakukan pelayanan di gereja, atau mungkin mereka pergi bakti sosial. Tapi sesungguhnya kalau kita benar-benar melihat ke dalam hati kita, apa tujuan kita melakukan semuanya itu? Ada yang mencari pujian. Ada yang, gua akan posting di IG. Kan keren banget kan, kelihatan, wah David rajin banget bakti sosial, wah ini anak Tuhan banget. Tanpa sadar kita selalu ngecek berapa banyak nih yang sudah likes foto kita. Berapa banyak nih yang sudah komen memuji kita. Atau mungkin juga di pelayanan kita mencari sesuatu. Kita mencari popularitas, kita mencari uang mungkin. Tidak menutup kemungkinan hal seperti itu, saudara. Dan itulah yang kita coba renungkan pada hari ini. Kenapa para martir? Kenapa para rasul? Kenapa para nabi bahkan di perjanjian lama? Mereka rela memberikan hati mereka. Mereka rela memberikan waktu mereka. Mereka rela memberikan nyawa mereka bahkan hanya untuk memberitakan tentang Allah. Itulah kenapa Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa kami bodoh karena Kristus. Kalau kita baca secara keseluruhan 1 Korintus 4 berbicara mengenai surat Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus merendahkan hati, merendahkan diri sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Sementara orang-orang dunia, sementara orang lain menganggap hal tersebut adalah sebuah kebodohan. Bukankah betul ketika saudara dan saya mulai belajar untuk hidup benar, mulai belajar untuk melayani, ada suara-suara di sekeliling kita, baik itu mungkin keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin teman-teman lama kita, di kehidupan lama kita, yang ketika mereka melihat, wah sekarang kamu melayani, wah sok suci, wah kenapa kamu bla bla bla, banyak hal. Kamu bodoh ngapain, mending kayak kita happy-happy, senang. Tapi saya yakin setiap saudara yang sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, kita mengerti kenapa kita melayani. Kita mengerti kenapa kita melakukan segala sesuatu yang menurut orang lain itu adalah bodoh. Dan inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Perhatikan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan mengenai salib adalah kekuatan Allah. Saudara, kita sudah menerima kasih karunia. Kita percaya yang kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini merupakan sebuah anugerah. Dan ketika kita melakukan pemberitaan tentang salib, tentang kabar gembira, meskipun kata orang atau kata dunia itu merupakan sebuah kebodohan, tapi percayalah bahwa itu adalah kekuatan Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita belajar mengenai sejarah dari gereja Katolik, salah satu bapa gereja yaitu Ignatius dari Antioquia. Dia adalah seorang uskup, dia merupakan murid dari Rasul Yohanes. Dia hidup di zaman Kaisar Trajanus, dan pada waktu itu Kaisar Trajanus itu memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk menangkap semua orang yang tidak mau
yang tidak taat kepada perintah raja untuk menyembah dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang di Antiokhia pada saat itu. Dan salah satunya adalah Uskup Ignatius dari Antiokhia. Bahkan di akhir hidupnya dia tetap memberikan pesan, tetap lakukan misa, tetap lakukan ekaristi, tetap wartakan kabar gembira tentang Kristus, apapun konsekuensi yang harus kita tanggung. Dia mengatakan itu pesan terakhirnya sebelum dia akhirnya diumpankan kepada singa. Dan pada zaman itu memang begitu banyak orang Kristen yang tidak mau menyembah dewa-dewa, diumpankan kepada singa untuk dimakan. Dan kita kenal suatu istilah yaitu tipologi eksegesis. Apa itu maksudnya? Bahwa Bapak gereja pada waktu itu salah satunya adalah Ignatius dari Antiokhia. Mereka di dalam pikiran mereka percaya bahwa seluruh perjanjian lama itu mengarahkan kita untuk menuju kepada Yesus. Saya ulangi, maksudnya apa? Dalam arti seperti ini, bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu bukan merupakan kisah yang berbeda. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan satu surat cinta dari Allah. Kalau kita belajar perjanjian lama, itu merupakan awal sampai yang terakhir adalah ketika Yesus datang dan bangkit sebagai Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, ada dua hal, yaitu yang pertama adalah keseluruhan dari Alkitab itu merupakan sebuah kisah cinta dari Allah. Yang kedua, poin yang kedua adalah hidup saudara dan saya adalah bagian dari kisah cinta Allah yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini. Kalau kita membaca di perjanjian lama, mungkin kita berpikir, apa hubungannya Abraham dengan kita? Apa hubungannya Daniel dengan kita? Apa hubungannya Daud dengan kita? Sesungguhnya setiap mereka itu melambangkan kehidupan kita. Itulah kenapa saya sangat mengencourage teman-teman, rajin-rajinlah untuk belajar mengenai Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Karena kalau kita benar-benar mengerti dan menghayati firman Tuhan itu, kita tahu bahwa kita akan belajar banyak, bahwa ada nilai-nilai, bahwa ada hal yang perlu, yang akan kita butuhkan di dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini. Nah, kalau dua talk sebelumnya kita berbicara mengenai kisah Abraham dan Ishak, ada 6 kesamaan antara kisah Ishak dan kisah mengenai Yesus. Yang pertama adalah kedua-duanya, baik Ishak maupun Yesus, itu dikasihi oleh ayahnya masing-masing. Kalian tahu bahwa Ishak adalah anak tunggal satu-satunya dari Abraham. Tidak ada harta yang paling berharga pada waktu itu selain Ishak. Kenapa? Karena Abraham dan Sarah istrinya mendapatkan Ishak, satu-satunya anak mereka itu di usia mereka yang sudah tua. Dan saudara, satu-satunya anak juga dari Yusuf dan Maria itu adalah Tuhan Yesus. Dan kedua-duanya itu dikorbankan. Kemudian yang kedua adalah mereka satu-satunya anak. Ketika Yesus juga dibaptis, Tuhan Allah mengatakan seperti ini dalam Matius 3 ayat 17. Inilah anakku, satu-satunya yang mana aku berkenan. Allah mengatakan sendiri kepada Yesus pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, kesamaan yang ketiga adalah kedua-duanya taat kepada ayahnya. Ishak taat. Meskipun dia sempat menanyakan, "Bapa, di mana anak domba yang akan dikorbankan?" Dia tetap taat, ikut. Mungkin dia sudah merasa tidak ada yang lain. Mungkin dia merasa bahwa dia yang akan dikorbankan. Tapi dia tidak lari, dia tetap taat kepada bapaknya. Demikian juga Yesus. Meskipun di Taman Getsemani, dia masih mempertanyakan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, ambil cawan ini. Tapi dia tetap mengatakan bahwa
Tapi bukanlah kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Yang keempat, saudara, kedua-duanya membawa kayu menuju ke atas gunung. Abraham memerintahkan Ishak untuk membawa kayu ke atas gunung. Yesus membawa kayu ke gunung Kalvari, ke bukit Kalvari untuk disalibkan. Yang kelima, area secara geografi mereka dikorbankan itu adalah area yang sama. Yang keenam, saudara, dikatakan kedua-duanya itu diikat. Sama Ishak dan Yesus, mereka memberikan diri mereka untuk dikorbankan. Ini merupakan salah satu contoh bahwa kita bisa belajar bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru ada sebuah hubungan yang tidak terpisahkan. Santa Teresa dari Avila, seorang dokter gereja, dan dia merupakan suster Karmel di abad yang ke-16. Dia mengatakan, dia berdoa seperti ini, "From silly devotions and sour faces saints, Lord, deliver us." Maksudnya apa? Dari devosi-devosi yang silly, yang konyol, dan santa-santa yang wajahnya itu cemberut, yang pahit, yang masam. Tuhan, tolong jauhkan kami dari mereka, dari hal-hal tersebut. Jadi dia suka sekali mengatakan atau doa yang menurut kita lucu, tapi inilah kenyataannya. Dia juga mengatakan kepada seseorang bahwa a sad nun is a bad nun. I'm more afraid of one unhappy sister than a crowd of evil spirits. Jadi dia mengatakan bahwa seorang suster yang sedih itu adalah seorang suster yang jahat. Dan dia mengatakan bahwa aku lebih takut kepada seorang suster yang tidak bergembira, yang sedih, daripada gerombolan roh jahat. Saudara, dengan kata lain bahwa Saint Teresa of Avila mengatakan bahwa mari kita penuhi diri kita ini dengan kasih Tuhan. Mari kita pancarkan kasih Tuhan melalui ekspresi kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Supaya orang lain bisa melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Ada karakter Tuhan di dalam diri kita. Di dalam hidup kita sehari-hari, apa yang menjadi ekspresi kita ketika kita berada di kantor, ketika berada di keluarga kita, ketika kita berada di lingkungan teman-teman kita. Apakah kita penuh dengan sukacita atau yang kita lakukan apalagi di masa sulit seperti ini, yang kita lakukan adalah mengomel, menggerutu, menyesali keadaan, menyalahkan, mencari kambing hitam atas apa yang kita alami? Atau kita bisa mengucapkan kata-kata yang positif, atau kita bisa mengucapkan syukur, kita bisa melihat hal-hal hikmah dari segala apa yang kita alami saat ini. Bukankah betul? Di keluarga misalnya, begitu banyak orang tua yang mengeluh, wah sekarang anak-anak ada di rumah. Sekian jam harus dihabiskan bersama dengan anak-anak. Dulu enak, anak-anak sudah sekolah, begitu pulang mereka sudah capek, mereka sebentar aja main, kemudian mereka sudah tidur. Tapi sekarang dari pagi sampai malam orang tua harus berkumpul, harus bergumul dengan anak-anak. Tapi ada juga yang mengatakan kepada saya seperti ini, terima kasih Tuhan, karena pandemi ini boleh terjadi. Karena sebelumnya aku gak punya waktu untuk mengenal anak-anakku. Anak-anakku gak ada waktu untuk mengenal orang tuanya. Tapi saat ini, meskipun bukan sesuatu hal yang mudah, stres, capek, tapi dia bisa melihat bahwa anak-anaknya itu bisa menerima pengajaran dari orang tuanya. Anak-anaknya bisa mengenal orang tuanya. Saudara, gampang bagi kita untuk mencari hal-hal yang negatif. Gampang bagi kita, banyak sekali alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dalam situasi seperti ini. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, ketika kasih Tuhan itu ada dalam diri kita,
kita akan bisa mengubah perspektif kita. Kita akan bisa mengubah reaksi kita, respon kita, ekspresi kita penuh dengan sukacita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anak satu-satunya, dan siapapun yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Allah yang kita sembah bukan Allah yang cuma bisa berfirman. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang menyerahkan anak satu-satunya supaya kita, saudara dan saya, memperoleh keselamatan. Saya mau katakan sebelum kita menutup feast online kita, firman pada hari ini, saya mau katakan perfect love cast out our fear. Saudara, sebentar lagi kita menyaksikan sebuah video. Ini merupakan video lama, tapi setiap kali saya menyaksikan video ini, saya begitu tersentuh mengenai pengorbanan seorang ibu, di mana dia seorang Chinese, dia tidak bisa bahasa Inggris, tapi ketika dia mendapat berita bahwa anaknya melahirkan cucunya, dia terbang tanpa tahu tempat tinggal dari anaknya. Dia terbang tanpa belajar bahasa Inggris. Kenapa dia bisa pergi seperti itu? Kenapa dia mau meninggalkan comfort zone-nya? Yaitu karena kasih. Mari kita saksikan video berikut ini. 一个老妇人因为携带违禁品，在委内瑞拉机场被拘捕了。他是一个台湾人，没有人认识他。 What is this? What is it? What is this? Stop! 他告诉他们，这是一包中药材。他是来这里炖鸡汤给女儿补身体的。他女儿刚生产完。他们有好几年没见了。蔡英妹，63岁，第一次出国，不会英文，没有人陪伴，一个人独自飞行3天，3个国家，32000公里。 他是怎么做到的？Puji Tuhan, saya yakin saudara yang menyaksikan video tersebut, kita jadi mengerti gambaran kasih Allah yang sesungguhnya.
Kalau seorang ibu saja bisa mengasihi anaknya seperti itu, berani keluar dari comfort zone-nya, berani keluar dari kenyamanannya, meskipun dia punya resiko untuk tersesat, meskipun dia punya resiko bahaya di mana dia bisa dirampok dan lain sebagainya, tapi dia tetap melakukannya. Apalagi kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Saya tahu di kondisi seperti ini, banyak di antara kita yang bisa menggunakan alasan krisis seperti ini untuk kita mengasihani diri atau kita cuma memperhatikan diri kita sendiri. Tapi saya ingin tantang setiap saudara yang menyaksikan acara ini. Maukah saudara untuk keluar dari comfort zone-mu? Maukah saudara untuk keluar memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan di luar sana? Ataukah kita tetap menjadi pribadi yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri? Kalau sampai kita melakukan seperti itu, berarti mungkin kita menyembah Tuhan yang salah. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan mengenai selflessness. Dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai manusia, sebagai seorang hamba untuk mati di salib bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Jamah hati kami Tuhan. Sentuh hati kami. Kami belajar, kami melihat bapak-bapak gereja, para martir yang mengorbankan diri mereka, memberikan waktu mereka, keluar dari comfort zone mereka. Karena mereka sudah mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa saat ini, setiap orang yang menyaksikan acara ini, kiranya Engkau menjamah mereka dengan kasih-Mu. Kiranya Engkau ingatkan kembali bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini merupakan sebuah misi untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan. Tidak hanya melalui tindakan kami, tapi juga melalui perkataan kami, karakter kami. Semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, bagi orang lain yang kami temui. Terima kasih Bapa. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Sampai jumpa minggu depan untuk tema yang baru yang akan kita pelajari lebih lagi. Dan saat ini mari bersama-sama dengan tim pujian, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita serahkan hati dan hidup kita pada tangan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.